Halo guys, jadi sesuai janji, di sini aku bakal ngasih tau kalian gimana tutorial untuk setup tracking pixel form submissions dengan menggunakan Google Tag Manager. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, jadi di sini aku udah siapin halaman Contact Us untuk nyontohin ya form submissions. Di sini aku ada bikin dua form pertama dan form kedua. Nah, ini form pertama sama form 2 beda ya untuk form ID-nya. Ini kita bisa lihat di inspect element untuk ngecek form ID-nya. Nah, yang pertama ini form ID-nya sobat CF. Nah, yang kedua form ID-nya sobat underscore form 2. Jadi di sini aku menggunakan Elementor dan ini juga form bawaan Elementor ya. Nah, di sini kalian bisa cek ya di Elementornya. Di bagian additional options, kalian bisa isi di sini form ID-nya. Ya, kayak gini juga yang kedua. Nah, di sini kenapa aku bikin dua form? Ini tujuannya untuk study case nanti ketika kita ngetes si trackingnya tadi. Oke, jadi kita langsung aja balik lagi ke halaman Contact Us-nya. Nah, selanjutnya adalah kita harus buka Google Tag Manager ya. Nah, di sini kalian kalau misalkan nggak punya Google Tag Manager, kalian bisa pasang ya dengan cara create account kayak gini. Nah, ini kalian isi account setupnya. Ini kalian tinggal isi namanya aja sesuai dengan nama websitenya. Terus container setupnya ini juga, yang ini nama domain websitenya ya. Terus untuk target platformnya nanti kalian pilih yang web. Nah, nanti setelah dibuat, di situ nanti kalian akan disuruh untuk memasukkan kode dari Google Tag Manager-nya dan itu kalian masukkan ke halaman website kalian. Nah, untuk cara setup atau cara masukin Google Tag-nya itu nggak aku ajarin di sini karena kita di sini bakal fokus untuk gimana cara menggunakan Google Tag Manager-nya. Terus di sini aku ada bikin ya Google Tag Manager. Nah, di sini kita nanti itu akan membuat 4 tag di dalam Google Tag Manager. 2 tag pertama itu adalah kode induknya ya, atau kode inisialisasi untuk masing-masing tagsnya. Yang pertama Google Analytics dan yang kedua adalah pixel tracking dari Meta. Ini dia untuk initializations. Ini kode pixel ya dari Meta. Terus yang ini teks dari Google Tag atau Google Analytics 4. Karena sekarang Google Analytics 4 itu kita melalui tag yang ini nih, cara installnya. Untuk cara pasangnya, kalian tinggal klik aja new tag, terus kalian namain GA4 base code. Terus tag configurations, pilih Google Tag. Nah, terus untuk tag ID-nya, ini kalian masukin aja Google Analytics ID yang udah kalian bikin. Nah, untuk contohnya, kita buka Google Analytics. Nah, kalian nanti kalau misalkan nggak punya formnya ya, kalian bikin dulu ya di bagian sini nih, admin. Terus kalian create new account atau kalau misalkan kalian udah punya account-nya di sini, kalian tinggal bikin aja properti yang baru. Nah, kalau misalkan udah punya, nanti masuk ke admin, terus klik data stream, terus klik aja ini streamnya, terus ini masukin measurement ID. Ini kalian copy, terus kalian masukin ke Google Tag ID ini. Terus untuk triggernya, kalian tambah initializations all page. Kayak gini. Terus di save. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah kelar. Itu yang untuk ini ya, Google Analytics. Karena di sini aku udah bikin ya di sini. Sama aja sih sebenarnya. Nah, ini sama aja. Terus untuk metapixelnya ini sama juga. Klik new tag, terus namain metapixel tag view. Terus masukin custom HTML dan masukin kode pixel kalian. Nanti setelah udah dimasukin pixel ID-nya, pilih initializations all page kayak gini lagi. Terus klik save. Tuh kayak gitu aja caranya. Ini aku discard karena aku udah punya di sini. Nah, ini sama aja ya kode pixelnya. Terus karena kita di sini mau nge-tracking form submissions yang dari Meta dulu ya, kita bikin new tag kayak gini. Terus tambahin Meta form submit. Nah, terus untuk tag configuration-nya pilih custom HTML dan masukin apa ya script dari tracking pixelnya itu nggak usah gini
FBQ, track, terus ini lead, script. Kalau nggak salah ini kayak gini. Kita make sure lagi ya di sini. Custom event conversion tracking. Nah, ini kayak gini nih. Bener ya? Nih. Balik lagi. Kita coba lihat. Nah, ini sama. Kayak gini. Kita lihat aja. Nah, di sini aku menggunakan event lead ya untuk tracking si form submission ini. Tapi kalau misalkan kalian mau mengganti custom eventnya, bukan lead ya, jadi yang lain gitu. Misalkan form submit gitu, kayak gini. Form submit. Nah, kayak gini tuh bisa. Tapi kalau misalkan kita bikin kayak gini, eventnya tuh harus di-review dulu di bagian event manajernya. Jadi, ini kita coba aja ya. Contact us gitu. Kita bikin kayak gini. Terus untuk triggernya, ini nggak mungkin ada ya. Jadi kita bikin baru aja. Form submit ya. Contact us. Terus untuk trigger configuration-nya, pilih yang form submission. Nah, di sini kita pilih yang all forms dulu. Karena kita mau tes tuh perihal si contact form-nya. Ini kita save aja. Kayak gini. Terus kita save. Nah, sebelum kita submit, ini kita preview dulu ya untuk nguji coba si trackingnya apakah udah bener atau belum. Nah, ini kita connect. Nah, ini udah connect ya, tag assistance-nya. Di sini kita bisa lihat detailnya. Nah, tags yang ke fire itu adalah base code dari masing-masing tag, yaitu Google Analytics 4 dan Metapixel. Nah, teks yang udah kita bikin untuk event form submit-nya, ini udah ada, tapi dia tuh belum ke fire ya, belum ke trigger trackingnya. Karena ya kita belum coba isi formnya. Jadi kita balik ke halaman ini, kita coba isi. Oke, ini udah sukses ya, formnya udah ke submit. Terus di sini kan kalian bisa lihat ya, ini si tabnya ini kedap-kedip kayak gini. Itu tandanya ada event baru yang terjadi. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, meta form submit-nya itu udah ke fire alias udah ke track. Tapi masalahnya adalah ketika kita balik ke halaman ini dan kita isi form 2, misalkan kayak gini, ini udah sukses ya, udah ke submit formnya. Kita balik lagi. Nah, ini juga ke tracking form submit. Ini nanti bakal jadi problem kalau misalkan kalian ngiklan dan ada 2 form ya. Biasanya tuh kalau misalkan di halaman website, di bagian footernya itu ada form untuk newsletter ya. Biasanya tuh kayak gitu. Nah, ketika orang mengakses halaman contact us-nya dan dia mengisi newsletter, ini juga akan ke trigger gitu teksnya. Jadi, ini akan jadi masalah kalau misalkan kalian nggak perhatiin gitu. Nah, terus gimana kalau misalkan kita tuh pengen satu form aja yang ke track. Jadi ketika ada orang yang ngisi form lain gitu, misalkan form newsletter atau apapun itu nggak akan ke track di bagian metapixelnya ini. Nah, caranya adalah kita harus ngelimit di bagian form ID-nya, seperti yang udah aku mention di awal tadi. Ini kita lihat ya di sini. Di bagian variable. Nah, ini kan bisa dilihat ya. Yang ke tracking tuh form ID-nya sobat_form 2. Jadi sesuai sama yang udah kita cek tadi ya di awal. Terus kita pengen yang ke track itu ketika orang ngisi yang sobat_cf. Jadi kita pengen dikhususkan untuk yang form ID ini aja. Jadi ini kita tinggal copy paste saja. Terus masuk ke bagian Google Tag Manager. Nah, kalian pilih yang form submit contact us. Terus ini tinggal diklik. Ini diganti dari all forms jadi some forms. Nah, di sini ada banyak ya. Kita bisa ngelimit berdasarkan kelasnya, elemennya, dari URL-nya juga, terus fake hostname gitu. Jadi kalau misalkan contact form kalian itu diisi ke beberapa halaman dan kita pengen ngelimit cuman khusus untuk halaman contact us aja. Nah, caranya itu kayak gini. Pertama kita ganti nih fake URL kayak gini, contains contact us kayak gini.
Terus ditambah form ID contains nama formnya kayak gini. Nah, ini ngecek page URL-nya dari mana. Kita balik lagi ke tag assistance dan ini kalian bisa cek ya. Nih, kalian bisa pilih page URL gitu. Nih, page URL atau form URL. Jadi ini sama aja sih sebenarnya. Oke, setelah itu di save ya. Terus kita coba preview lagi. Oke, ini udah di preview lagi. Terus kita coba masukin lagi yang form kedua. Kira-kira ke-track nggak? Nah, ini udah ke-submit. Terus kita masuk ke sini. Nah, di sini keterangannya eventnya tuh tetap muncul, form submit. Tapi ini nggak ke-fire sama sekali teksnya, alias si trackingnya itu nggak ke-trigger karena udah kita limit di awal tadi. Nah, kemudian kita coba yang bagian atasnya. Oke, ini udah sukses. Kita coba lagi. Lihat di sini. Nah, di sini udah ke-track. Jadi untuk tracking metapixelnya ini udah kelar. Selanjutnya adalah kita mau testing apakah ini akan works gitu ya ke halaman URL yang lain. Kita coba duplicate ya. Kita copy. Add new page. Nah, kemudian kita paste aja kayak gini. Terus ini namanya kita bikin hubungi kami. Nah, ini kita coba publish ya. Sebelum kita tes bagian halaman yang ini untuk ngebuktiin ya apakah akan ke-track contact formnya. Tapi sebelum itu kita balik ke Google Tag Manager. Ini kita submit dulu. Nah, ini udah di submit ya. Terus kita preview dulu deh. Nah, ini udah connected juga ya. Ini halaman hubungi kami. Terus kita coba tes. Nah, ini udah ke-submit. Terus kita cek lagi di sini. Eventnya muncul, tapi dia nggak ke-trigger. Berarti udah fix ya, ini udah kelar gitu ya untuk trackingnya bagian metapixel. Terus kita bikin event untuk Google Analytics. GA4 event form submit. Nah, untuk tag configuration-nya, pilih Google Analytics, terus pilih Google Analytics GA4 event. Nah, ini sama, kalian ambil dari sini, measurement ID-nya, terus masukin ke sini. Untuk event name-nya, ini bebas kalian mau isi apa gitu ya. Kita pilih kayak gini, contact us, submit. Terus untuk event parameter, form submit, URL. Kita mau make sure ya, URL-nya itu dari mana. Ini kita pilih page URL, kayak gini. Terus untuk triggernya, tadi kan kita udah bikin ya untuk meta. Karena triggernya udah bisa, kita pilih aja, nggak usah bikin baru lagi. Cuman, karena halamannya adalah contact us, seharusnya mau di manapun gitu ya URL-nya selama itu contact us, kita tuh nggak pengen page URL-nya itu di limit gitu. Jadi, biarin informasi tentang halaman websitenya di mana untuk form submission ini ke-track gitu di Google Analytics. Jadi, untuk ini kita hapus aja. Nah, ini juga nggak apa-apa gitu kalau misalkan untuk yang metapixelnya kayak gini. Ini nggak akan duplicate eventnya. Terus kita save ya. Terus ini kita save. Ini kita submit dulu ya. Continue. Oke, udah ke submit. Terus kita preview. Nah, di sini kan yang kita testing tuh halaman hubungi kami nih yang kita testing. Kita coba isi aja ya. Nah, kalian bebas sih ngisi apa aja karena ini datanya nggak akan masuk ke Google Analytics karena belum di setup. Nah, ini kita udah submit ya formnya. Terus kita cek. Oke.
Nah, ini udah ke-track ya untuk Meta Form Submit sama Google Analytics 4-nya di sini. Oke. Nah, terus kita cek bagian Google Analytics. Di bagian reports, terus masuk ke real time. Nah, di sini kan udah kelihatan ya, contact us submit di sini eventnya. Terus kita cek page URL-nya. Nah, form submit-nya itu ada di hubungi kami. Nah, terus kita coba testing lagi ya. Kali ini kita langsung aja kunjungi halaman yang contact us ya. Karena kan kita udah submit tuh kodenya. Jadi nggak di preview pun seharusnya kodenya tuh bakal muncul gitu di Google Analytics Report. Oke, kita coba Ari send. Nah, di sini nggak akan muncul karena kita nggak nge-tracking yang contact us. Jadi kalau misalkan mau nge-tracking yang contact us, kita close dulu ini, terus kita masukin lagi URL yang contact us. Jadi di sini kita langsung aja masukin di sini nih. Nah, di sini nih udah ke-track ya. Form submit URL. Nah, ini udah ke-track, tapi di sini ke-tracknya itu adalah sobat scale up form submit 1. Kayaknya masih masih ngeload tracking yang lama yang sempat aku bikin sebelumnya di sini. Karena di sini sebenarnya kan udah event form submitnya itu udah ganti jadi contact us submit. Nah, jadi itu adalah data yang delay aja gitu. Nah, kita coba preview aja dari sini. Coba preview lagi. Terus ini kita ganti dulu. Stop debugging, kita ganti jadi domain. Nah, ini kita testing lagi ya. Oke, udah sukses. Terus kita cek di bagian form submit-nya, terus kita masuk ke sini. Nah, di sini bisa dilihat ya, contact us submit-nya ini udah nambah 2 ya totalnya. Terus lihat di bagian form submit URL. Untuk variabelnya di sini, yang pertama yang kita coba di halaman yang hubungi kami. Terus yang kedua yang kita coba di halaman contact us yang barusan. Nah, di sini ini udah ke tracking. Terus kita cek di bagian Facebook-nya ya, Event Manager. Nah, kalau misalkan si eventnya itu belum muncul di sini, kita tes eventnya. Cara tesnya itu, ini kita clear dulu. Terus masukin halaman websitenya. Hubungi kami. Website. Ini udah ke-track. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan kalian sebelumnya udah coba bikin event ya untuk metanya dengan nama lead gitu misalkan. Terus kalian bikin lagi testing ya. Dibikin lagi yang baru gitu dengan nama event yang berbeda. Nah, ini yang akan ke-track nih kayak gini. Karena di sini yang penting adalah waktu kita tes eventnya itu udah berhasil. Jadi anggapannya ini adalah datanya delay dan ini kita coba bakal tunggu ya datanya. Kira-kira 30 menit ke depan apakah akan muncul ya halaman kontak us-nya. Terus ini kita coba lagi untuk halaman yang contact us. Oke, terus kita cek lagi di sini. Nah, di sini udah berhasil ya kerekamnya sebagai event contact us di sini. Ini nggak akan bisa langsung kalian gunakan ya untuk iklan eventnya karena dia belum muncul di sini. Jadi kita harus tunggu dulu dia muncul di sini 30 menit. Nanti di sini bakal muncul statusnya itu adalah review. Di sini kita klik dulu review. Setelah di review baru dia bisa muncul di ketika kita mau bikin iklan dan menggunakan event yang contact us tadi. A few moments later. Nah, di sini ini udah muncul contact us. Total eventnya itu ada 3. Nah, ini kalau ketika kita mau bikin iklan, kita harus verify ini dulu eventnya. Kita harus verify eventnya terlebih dahulu, baru dia bisa muncul dan bisa digunakan. Kalau misalkan belum muncul, ini sama sekali nggak akan bisa digunakan. Nah, jadi kita coba ya verify event. Nah, setelah eventnya ke verified kayak gini, kita masuk ke Ads Manager. Nah,
Kita klik di sini. Nah, ini kayak gini udah muncul. Karena tadi kita udah verify. Kalau misalkan eventnya itu belum muncul, berarti kita harus tunggu dulu 30 menit sampai dia muncul di event manajernya, baru kita verify. Oke, jadi itu aja untuk video setup tracking pixel form submission dengan menggunakan Google Tag Manager. Semoga kalian bisa terbiasa menggunakan Google Tag Manager dan bisa mengaplikasikannya ke bisnis atau iklannya teman-teman ya. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini ya, biar aku juga makin semangat bikin video tutorial selanjutnya di YouTube video ini. Thank you guys.